Semua selamat malam, selamat malam Senin, selamat hujanan, ya, selamat bebecekan. Aduh, pokoknya ya sekarang musim hujan deh. Jangan sering-sering dicuci motornya, ntar nyesel. Cepet kotor motor ah. Oke, jadi di kesempatan kali ini gue mau ngebahas seputar ECU BRT Racing Turbo ya. Seri apapun, pokoknya seri apapun yang penting Joker 5, mau itu dual band, mau itu Racing Turbo, terserah, sama aja lah. Cuman beda di fitur doang kan, fungsi utamanya sama. Nah, jadi gue mau ngebahas seputar ECU Joker 5 ya cuy. Gimana sih kekurangannya dan kelebihannya. Ini by the way menurut opini pribadi gue ya, di GSX gue gitu. Apakah banyak enaknya, apakah banyak kurangnya gitu kan. Oke, kita akan bahas di video kali ini. Apa alasannya gue ganti dari ECU standar ke ECU Juken 5. Penyebab yang paling utamanya sih gara-gara kalau misalkan gua pakai ECU Juken, gua pakai ECU standar, si langsamnya itu nggak normal. Di langsamnya itu di angka 1000 rpm. Otomatis kalau misalkan langsam di angka 1000 rpm, motor gua bakal mati-matian kan. Kalau misalkan gasnya ditutup itu bakal mati. Nah, itu sih yang paling gua pokoknya kesel banget dah. Nah, pas gua pakai ECU standar itu kayak gitu. Entah itu dari ECU-nya atau dari ISC-nya gue nggak tahu gitu kan. Nah, kelebihannya si ECU Joken 5, si RPM idle-nya tuh bisa kita atur mau di RPM berapapun, maksimal kalau nggak salah di RPM 2000 dah kalau nggak salah ya, maksimal. Nah, kita bisa atur. Jadi kan kalau ECU standar tuh nggak bisa diatur ya. Kalau standarnya itu kan harusnya normalnya itu di 1500-an. Cuman karena entah kenapa ECU standar gua jadi 1000 rpm idolnya, stasionernya gitu kan, langsam. Nah, jadi mati-matian terus. Gua ganti tuh pakai ECU Juken, karena kan ECU Juken bisa diprogram ya, si idolnya bisa diatur. Nah, itu gua atur di 1500 itu nurut. Gua atur di 1500 ya langsamnya 1500 gitu, nurut gitu, nggak ngaco. Alasan utamanya sih itu sih waktu dulu, soalnya kesel banget ya kalau misalkan di lampu merah kita harus nahan gas, anjir nggak enak banget gitu kan. Kenapa sih bang nggak ganti IEC manual aja, kan lebih murah, 80.000 paling. Ya gue sempet kok, gue sempet ganti pakai ECU pakai IEC manual. Cuman gimana ya, kurang etis aja gitu pakai ECU pakai langsam manual gitu, idle manual kayak nggak enak aja. Kalau misalkan kita ngatur tuh harus diputar-putar gimana gitu. Sedangkan kan kalau biasa kan fairing. Kalau kita mau ngatur si langsamnya tuh harus buka fairing dulu gitu. Jadi pribadi gue sih ribet gitu kan. Makanya gue ganti ECU aja lah, ECU Racing, ECU Juken. Soalnya kan Juken bisa diatur sesuai kemauan kita, mau di RPM 2000 kah, mau di RPM 1500 kah gitu kan. Jadi enak banget. Nah, itu sih sebenarnya alasan utama. Nah, sekarang kita bahas ke topik kelebihan dulu deh. Oke, yang pertama ya, kelebihan dari kita pakai ECU Juken itu si RPM idle-nya bisa diatur. Pokoknya programmable banget lah. Si ECU ini bisa diatur-atur semau kita. By the way, gua aturnya lewat Android ya, HP Android gitu. Nah, yang pertama itu RPM-nya bisa diatur sama kita. Kelebihan yang kedua itu nggak berebut kalau misalkan kita pakai knalpot racing, terutama Proliner, terus apa ya, WRX gitu, yang seling-selingnya pendek-pendek lah. Kan bikin berebut tuh. Nah, kalau kita pakai ECU Racing itu nggak berebut. Ini aja gua nggak berebut sama sekali. Biasanya kan berebut itu di RPM 2000-an, 3000-an. Biasanya itu kan berebut ya. Ini enggak, enak gitu. Yang ketiga,
kalau misalkan lu ganti pakai Ecujuken 5, motor lu otomatis bakal naik power torsi bakal naik, dengan catatan settingannya tepat gitu. Soalnya kalau misalkan lu cuman pasang doang terus gak di setting itu nggak enak sih, kebasahan gitu. Kadang ada yang kebasahan, ada yang keiritan, ya tergantung motornya juga. Cuman di motor gue itu kalau misalkan gak di setting, kalau misalkan gak di setting itu kebasahan. Jadi motor tuh nggak enak, nggak bisa lari gitu. Udah jalan basah, licin. Enak lah pokoknya, enteng si motor tuh. Jadi torsinya ada, powernya juga, RPM atasnya gila. Nah itu yang ketiga ya. Yang keempat, kalau misalkan ini khusus buat racing turbo ya. Kalau misalkan di racing turbo itu ada fitur quick shifter cuy. Jadi kalau quick shifter itu kita misalkan mau ngoper gigi tuh nggak usah neken kopling gitu, tinggal injek aja pedalnya, bisa langsung ngoper gigi gitu. Jadi mempercepat perpindahan gigi kalau nggak salah arti quick shifter itu. Pokoknya enak deh. Poin yang kelima, kita bisa setting timing kuda. Tahu kan yang langsamnya itu den gitu tuh, kayak dilang Thailand. Nah itu sebenarnya banyak sih kalau misalkan dijelasin kelebihannya, mulai dari kita ngatur timing pengapian, ngatur apa sih kapan saatnya kipas kita nyala gitu, berapa derajat. Jadi si kipas radiatornya tuh bisa diatur cuy, mau pas berapa derajat nyalanya. Kalau gue sih diatur di 95 derajat kipas nyala gitu. Bisa kita atur. Nih quick shifter tuh kayak gini. Nih, gua nggak tekan kopling ya. Nah, jadi kita bisa oper gigi tanpa tekan kopling. Itu. Sebenarnya banyak sih. Banyak untungannya, apalagi kalau misalkan kita udah expert ya, udah pro lah, sangat membantu sih Ecu racing ini buat apa sih, supaya motornya lebih maksimal gitu, supaya lebih kencang gitu kan. Nah itu kelebihannya. Gua ngebahas yang intinya aja sih ya. Sekarang kita bahas kekurangannya. Nah, kekurangannya sih yang selama gua rasain nggak cukup banyak sih, nggak cukup banyak. Tapi yang paling gua sayangkan kalau misalkan kita ganti Ecujuken itu, di GSE kan ada fitur isi starter ya. Nah, kalau misalkan kita ganti ECU-nya pakai Ecujuken, isi starternya itu nggak nyala. Kan biasanya kalau misalkan mau starter tuh tinggal pencet sekali udah ya. Si dinamo starter tuh muter terus sampai si mesin nyala. Nah kalau misalkan kita pakai Ecujuken enggak cuy, kita harus ditekan terus kayak motor-motor biasa gitu. Jadi fitur isi starternya hilang. Itu sih kekurangannya. Padahal itu fitur spesial ya. Aduh, udahlah, kalau di gua sih nggak masalah gitu kan. Untuk yang kedua, mappingnya susah sih. Apalagi kalau kayak gue ya, pemula ya, nyari settingannya tuh susah banget, ya ampun, gak nemu-nemu, butuh waktu lama gitu. Ya enaknya sih di mapping ke bengkel, cuman kan berhubung lumayan sekali mapping bisa nyampe 300, ya tergantung bengkel sih. 300 tuh kalau nggak salah sekalian dyno gitu kalau nggak salah. Cuman ya 300 lumayan sih. Itu sama apa lagi ya kekurangannya, nyaris tidak ada kekurangan sih sebenarnya, enak-enak aja gitu. Paling itu sih, isi starternya hilang, fitur isi starter hilang, terus susah nyetingnya. Itu doang sih. Justru menurut gua kalau kita ganti
Ecuken gitu, ganti pakai Ecuken malah lebih banyak untungnya sih gitu dibanding ruginya. Power nambah kan, enak, nggak berebet. Kalau kita pakai yang varian racing turbo ada fitur quick shifter gitu kan. Terus ada, oh iya, ada yang kelewat. Satu lagi kelebihan di Juken 5 ini. Juken 5 ini punya dua settingan cuy. Ada settingan 1 sama settingan 2. Nah, si settingan itu bisa kita atur sesuai kemauan kita. Kalau di motor gua sih ya, di motor gua settingan 1 itu buat irit. Buat ya irit lah, buat jalan nyantai gitu. Kalau enggak buat boncengan biar enggak terlalu ngejat-ngejat motornya. Nah, untuk settingan yang kedua itu buat barbar, kayak kita mau ngebut, mau ngapalah. Pokoknya yang kedua itu settingan lah pengalihan jalan menuju distrik 1. Bisa kagak dia? Gue mau ke distrik 2 cu. Oh, yang ke distrik 1 nggak bisa. Gue mau ke distrik 2. Banyak yang bilang kalau misalkan katanya pakai Ecuken itu settingannya berubah-berubah gitu. Kalau di gue sih alhamdulillah nggak apa-apa ya cuy. Gak tau lah kalau yang mereka yang settingannya berubah-ubah. Cuman kalau di gue itu ya settingan udah segitu-gitu baik, itu enak, nggak berubah-ubah settingannya. Jadi menurut gue sih sangat recommended banget ini Ecu. Apalagi kalau lu yang user GSX, gue saranin sih lu pakai Ecunya Ecu Sharp. Ecu Sharp itu sama aja bikinan BRT, cuman dia kerjasama sama Suzuki juga tau gua gitu. Jadi kalau misalkan motor lu masih garansi, terus lu ganti Ecunya ganti Ecu Sharp, itu garansinya nggak angus. Kalau misalkan lu ganti Ecuken, ya angus. Tapi kalau misalkan gantinya pakai Ecu Sharp itu nggak angus garansinya. Ya mungkin itu saja yang bisa gua bahas. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube gua, karena tanpa kalian gua bukan siapa-siapa cuy. Dukung terus ya channel ini supaya lebih gede lagi channelnya, supaya cepat meningkat lagi subscribernya ya. Share juga ke teman kalian, terutama user GSX ya cuy, supaya ya kita bisa saling sharing di channel di konten-konten berikutnya gitu. Waduh, becek. Kita bisa sharing lagi gitu kan. Wah, becek sekali. Untung gue nyantai bawa motornya. Yap, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat ya. Gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur. Masih jam 8 sih.